Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesungguhnya kebahagiaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan berselawat kita kepada baginda Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat pilah yang senantiasa istiqomah membasahi lisan, lidah, serta bibir, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kitalah yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita terus hidupkan, tumbuhkan dan kembangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk berbuat dosa, takut untuk berbuat maksiat, takut dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita menyelamatkan diri kita dari perkara-perkara yang tidak Allah sukai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan diri kita dari perkara-perkara apa yang tidak kita suka. Maka sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk mulai hari ini kita selamatkan diri kita dari judi, khamar, mabuk-mabukan. Kita selamatkan diri kita ini dari zina. Kita selamatkan diri kita, hidup kita dari maksiat. Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap insan pasti ingin bahagia. Tidak ada satupun manusia yang tidak mau bahagia. Semua manusia pengen bahagia. Semua insan mau bahagia. Karena memang kebahagiaan inilah yang kita butuhkan. Baik bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tips untuk hidup bahagia, tips untuk hidup tenang. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa untuk hidup kita, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang bahagia. Kisah ini dimulai dari ada seorang ibu yang menggunakan pakaian compang-camping, yang menggunakan pakaian biasa-biasa saja. Lalu seorang ibu ini sedang berada di pesawat, hendak pergi ke Malaysia. Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pesawat berjumpalah seorang ibu ini dengan anak muda yang menggunakan jas, sepatu kilatnya, tasnya yang bagus, duduk berbelahan dengan ibunya. Lalu sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, berkatalah seorang anak muda ini kepada seorang ibu ini,
Wahai ibu, kamu kemana? Kau mau ke Malaysia? Jangan deh bu. Nanti kalau ibu ke Malaysia, ibu mau jadi apa di sana? Pasti ibu mau jadi pembantu ya. Sahabat-sahabat pilih dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ibu ini menjawab, tidak nak. Saya ke Malaysia tidak mau jadi pembantu di sana. Lalu ibu mau jadi apa ke Malaysia kalau bukan jadi pembantu? Sahabat pilih dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ini berkata kembali, saya ke Malaysia mendapat undangan dari salah satu universitas terbaik yang ada di Malaysia, dikarenakan anak saya, anak terakhir saya, menjadi lulusan terbaik di Malaysia. Terkejut seorang anak muda ini mendengar jawaban seorang ibu ini, di mana seorang ibu ini, seorang ibu yang sederhana, memakai baju compang-camping. Dikira anak muda ini ingin menjadi pembantu ke Malaysia, ternyata tidak. Ingin menghadiri undangan di salah satu universitas terbaik yang ada di Malaysia, karena anaknya menjadi lulusan terbaik di Malaysia. Kaget anak muda tersebut. Sahabat-sahabat pilih dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak muda yang tadinya merasa sombong karena sudah kalah malu dengan jawaban seorang ibu ini, akhirnya mereka berdua melakukan perbincangan dan berkatalah anak muda tersebut, wahai ibu, anak ibu ada berapa? Seorang ibu ini menjawab, anak saya ada 4 dik. Saya ke Malaysia ini menghadiri undangan dari universitas terbaik. Ini adalah anak terakhir saya. Berkata kembali anak muda tersebut. Lalu anak ketiga ibu sekarang di mana? Pasti lebih hebat ya bu dari anak yang terakhir ibu ini. Sahabat-sahabat pilihan dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ini pun menjawab, anak ketiga saya dek, anak ketiga saya nak, anak ketiga saya den. Sekarang di Singapura menjadi bos otomotif terbesar yang ada di Singapura. Terkejut anak muda ini, saking herannya. Padahal ibu ini menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja, pakaian yang kalau kita katakan lusuh, pakaian yang mungkin jelek, pakaian yang mungkin tidak pantas dipakai, tapi anaknya luar biasa. Berkata kembali pemuda ini, lalu bu, anak ibu yang kedua ini pasti lebih hebat lagi bu, pasti lebih luar biasa lagi ya bu prestasinya. Berkata kembali ya seorang ibu ini, anak kedua saya den, anak kedua saya nak, sekarang di Amerika Serikat, sekarang di Amerika menjadi manajer di perusahaan minyak di sana. Semakin kaget lagi pemuda tersebut. Dari anak keempat lulusan terbaik, anak ketiga di Singapura, anak kedua semakin tinggi lagi peringkatnya, manajer di Amerika Serikat. Lalu berkata kembali ini anak muda tersebut ini, pasti bu, anak ibu yang pertama pasti lebih kaya ya bu, pasti lebih sukses ya bu, pasti lebih hebat lagi ya bu daripada adik-adiknya. Ketika seorang ibu ini, ketika seorang anak muda ini berkata seperti itu, ternyata sahabat pilih yang dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang ibu ini tidak tahan mendengarkan pertanyaan selanjutnya dari seorang anak muda ini. Akhirnya ibu ini menangis, seraya air mata keluar membasahi pipi sampai ke dagu ibu ini. Lalu berkata kembali seorang ibu ini, kalau kau mau tahu nak, kalau kau mau tahu deh, anak pertama saya, kalau kau mau tahu apa yang dilakukan anak pertama saya, anak pertama saya tidak sehebat-hebat adik-adiknya, tetapi kau harus tahu deh, tapi kau harus tahu nak, anak pertama saya
dia hanya seorang pencari kelapa yang pagi pergi ke hutan mencari kelapa, lalu siang diantarkan ke pasar. Pagi pergi ke hutan mencari kelapa, siang diantarkan ke pasar. Setiap hari itulah yang dilakukan anak pertama saya. Tapi inilah anak yang saya banggakan. Inilah anak yang membuat adik-adiknya menjadi orang-orang besar. Inilah anak yang membuat saya bahagia. Inilah anak yang mengangkat derajat kami. Inilah anak yang luar biasa untuk adik-adiknya. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah singkat menjadi pelajaran buat kita. Ternyata kebahagiaan itu bermula ketika kita mampu memberi, bukan menerima. Maka dari itu sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin hidup kita bahagia, jika kita menginginkan hidup kita tenang, maka mulailah untuk memberi, bukan menerima. Mulailah untuk memberi. Dari kisah tadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata seorang ibu ini lebih bahagia dengan anak pertamanya. Lebih senang dengan anak pertamanya dibandingkan anak kedua, ketiga, dan keempatnya yang mereka lebih sukses, yang mereka mungkin lebih kaya dibandingkan anak pertamanya. Jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukuran bahagia itu bukan uang, ukuran bahagia itu bukan harta, tetapi hati yang mampu untuk memberi, hati yang mampu untuk berbagi. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tips untuk hidup bahagia, tips untuk hidup tenang itu mudah. Mulailah hidup kita untuk berbagi, mulailah hidup kita untuk memberi. Mudah-mudahan kita pasti akan menjadi manusia yang bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan bahwasannya jika kita memberi, jika kita berbagi, maka aku akan tambah apa yang engkau beri kepada orang lain. Ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka yakin saja kepada Allah, sikap saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan menghadirkan kebahagiaan itu hadir di hati kita, hadir di kehidupan kita. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tips hidup bahagia dari saya. Mulailah untuk memberi, mulailah untuk berbagi. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Demikian, bila bisa hak.